Halo Biolovers, kembali lagi bersama saya Aprianti Funan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang fotosintesis, khususnya pada proses dari reaksi terang. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa cahaya merupakan salah satu komponen abiotik yang banyak manfaatnya. Nah, cahaya juga memiliki peran yang penting pada tumbuhan. Cahaya oleh tumbuhan digunakan dalam proses fotosintesis. Nah, bagaimana cahaya ini dapat membantu tumbuhan dalam proses fotosintesis? Mari kita bahas. Pada proses fotosintesis terdapat dua reaksi yang terjadi. Yang pertama ada reaksi terang dan yang kedua adalah reaksi gelap. Seperti tadi yang dikatakan bahwa di sini saya akan membahas secara khusus tentang reaksi terang. Nah, pada reaksi terang ini yang mau dibahas yaitu yang pertama dimulai dari pengertian dari reaksi terang, lokasi di mana reaksi terang tersebut terjadi, dan yang terakhir adalah bagaimana proses dari reaksi terang tersebut. Mari kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian reaksi terang. Dikatakan bahwa reaksi terang merupakan tahap dalam proses fotosintesis yang menggunakan cahaya sebagai sumber energi, kemudian akan mengubahnya menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Yang kedua, di sini di mana sih tempat terjadinya reaksi terang ini? Reaksi terang terjadi di suatu struktur yang namanya grana. Lebih tepatnya itu terjadi di sebuah membran atau sebuah lapisan yang bernama thylakoid ini, teman-teman. Di sini. Nah, dalam proses reaksi terang ini dibagi menjadi dua tahap lagi. Yang pertama ada fotofosforilasi non-siklik dan yang kedua ada fotofosforilasi siklik. Kita bahas yang pertama yaitu fotofosforilasi non-siklik. Pada fotofosforilasi non-siklik ini melibatkan dua fotosistem, yaitu ada fotosistem 1 atau PS1 dan ada fotosistem 2 atau PS2. Mengapa disebut PS1 dan ada PS2? Karena pada PS1 ini fotosistem tersebut itu mampu menyerap cahaya dengan panjang gelombang yaitu 700 nanometer. Begitupun dengan PS2. Itu fotosistem 2 ini dapat menyerap cahaya dengan panjang gelombang sebesar 680 nanometer. Nah, pada tahap fotofosforilasi non-siklik ini pertama-tama dimulai ketika foton atau energi dari cahaya matahari tersebut akan diserap oleh pigmen molekul atau klorofil. Kemudian energi cahaya tadi akan masuk kemudian sampai pada P680 atau yang biasa dikenal dengan P klorofil alfa. Nah, setelah sampai pada struktur ini, kemudian akan terjadi yang namanya eksitasi elektron, di mana elektron tersebut akan diserap atau ditangkap oleh yang namanya aseptor primer. Setelah elektron ditangkap oleh aseptor primer, maka akan terjadi kekosongan di P680 yang kemudian menyebabkan suatu proses yang namanya fotolisis air, di mana pada tahap fotolisis air ini H2O akan diurai menjadi 2 ion H+
dan 1/2 atom O2. Nah, yang dimana O2 tersebut akan dilepas, sedangkan dua ion plus ini akan tetap. Selain tadi menghasilkan 2 ion H+ dan 1/2 atom O2, pada proses fotolisis air juga itu dapat menghasilkan 2 elektron. Nah, di mana 2 elektron tersebut akan mengisi kekosongan yang ada pada P680 ini. Elektron yang ada di sini kemudian akan ditransfer oleh plastoquinon menuju sitokrom kompleks atau kompleks sitokrom. Nah, pada tahap ini ion 4H+ yang berada di stroma akan masuk ke membran tilakoid, kemudian akan bergabung dengan ion 2H+ yang tadi merupakan hasil dari fotolisis air itu, akan menuju suatu tempat yang namanya ATP sintase. Kemudian pada tahap itu akan terjadi pembentukan yang namanya ATP. Ini membentuk satu ATP. Setelah elektron melewati fotosistem 2, yang kemudian tadinya itu terjadi elektron transfer chain atau rantai transfer elektron yang dibawa oleh Becky, kemudian melewati kompleks sitokrom, kemudian menghasilkan satu buah ATP. Elektron tersebut akan dibawa ke fotosistem 1, yang artinya bahwa pada tahap ini juga terjadi yang namanya transfer elektron. Nah, setelah itu fotosistem 1 ini dimulai ketika sama seperti tadi penyerapan foton oleh molekul pigmen atau pigmen molekul, kemudian akan masuk ke sini P700 yang nantinya seperti tadi itu akan terjadi eksitasi elektron, di mana elektron ini akan diserap oleh aseptor primer. Nah, kemudian di sini akan terjadinya kekosongan. Oleh karena itu, supaya tidak terjadi kekosongan, maka elektron yang berada di PC ini atau plastosianin ini akan masuk mengisi P700 ini. Jadi ketika elektron telah ditangkap oleh aseptor primer, kemudian di sini akan terjadi yang namanya elektron transfer chain atau rantai transfer elektron, yang dimana di sini membutuhkan FD, membutuhkan FD, dimana FD ini merupakan kepanjangan dari federoksin. Nah, ketika terjadi transfer elektron oleh federoksin ini, elektron tersebut akan ditransfer hingga menuju NADP+ reduktase, di mana reduktase ini merupakan suatu enzim yang nantinya mengikat NADP+ plus H+ menjadi NADPH. Di mana hasil akhir dari fotofosforilasi non-siklik ini merupakan satu buah ATP dan satu buah NADPH, di mana keduanya ini akan dibutuhkan untuk proses selanjutnya, yaitu proses reaksi gelap atau reaksi Kelvin. Tahapan dari reaksi terang yang berikutnya adalah fotofosforilasi siklik, di mana pada fotofosforilasi siklik ini hanya melibatkan fotosistem 1 atau P1 dengan panjang gelombang itu 700. Nah, proses pada fotofosforilasi siklik ini yang melibatkan fotosistem 1 atau P1 tadi sama prosesnya, yaitu ketika foton masuk atau diserap, kemudian akan terjadi ini siklus ini. Ketika terjadi siklus ini akan melibatkan yang namanya rantai transfer elektron. Ketika terjadi
rantai transfer elektron akan menghasilkan satu buah ATP. Karena pada tahap ini hanya melibatkan yang namanya fotosistem 1, maka dia tidak menghasilkan atau tidak membentuk yang namanya NADPH. Karena tadi tidak melibatkan yang namanya fotosistem 2. Dan di sini juga tidak menghasilkan atau tidak terjadinya proses fotolisis. Nah, karena tidak menghasilkan NADPH dan juga tidak terjadi proses fotolisis air, namun di sini fotosistem 1 akan melibatkan yang namanya transfer elektron yang dibantu oleh Fd dan Pc, di mana Fd tadi ini adalah federoksin dan Pc ini adalah plastosianin. Hasil akhir dari fotofosforilasi siklik ini merupakan satu buah ATP. Nah, selanjutnya ini merupakan perbedaan dari fotofosforilasi non-siklik dan fotofosforilasi siklik. Di mana perbedaan yang pertama yaitu pada fotofosforilasi siklik itu melibatkan dua fotosistem, ada fotosistem 1 dan fotosistem 2, sedangkan pada yang siklik itu hanya melibatkan PS1 atau fotosistem 1. Perbedaan yang kedua yaitu pada fotofosforilasi non-siklik itu terjadi yang namanya fotolisis air, sedangkan untuk yang siklik itu tidak terjadi fotolisis air. Perbedaan yang ketiga, pada tahap fotofosforilasi non-siklik itu menghasilkan satu buah ATP dan satu buah NADPH, sedangkan untuk yang siklik hanya menghasilkan satu buah ATP. Oke biolovers, demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait dengan fotosintesis khususnya pada reaksi terang. Semoga apa yang saya bagikan ini dapat bermanfaat bagi biolovers guna menambah ilmu pengetahuan. Sekian dan terima kasih.